Kita telah sampai pada hadis yang ke-19, hadis Abu Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan dan wasiat-wasiat yang sangat berharga kepada Ibnu Abbas di saat beliau masih kecil dan belum balik. Ya. Baik. Ikhwana fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di mana pada wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Wahfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini yang pertama. Ya, pesannya Nabi kepada Ibnu Abbas saat itu yang beliau masih kecil. Baik. Ini telah kita bahas ya. Sudah kita bahas ini apa makna menjaga Allah, ya, dan apa maknanya Allah menjagamu. Masih ingat? Apa artinya jagalah Allah? Apa makna hadis ini? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apakah Allah butuh dijaga? Tidak, justru kita yang dijaga oleh Allah. Tetapi maknanya di sini apa? Iya. Sudah kita terangkan ya. Keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jagalah Allah maksudnya jagalah batasan-batasan Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. 4 hal. Ya. Ada ulama yang membahasakan dengan bahasa yang ringkas, jaga agama Allah. Itu lebih ringkas. Tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memberikan sedikit rincian. Ya, jaga hak-hak Allah. Dan hak Allah yang terbesar adalah tauhid. Tauhidkan Allah terus, maka Allah akan menjagamu. Itu hak ya, hak Allah yang terbesar adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jagalah perintah Allah. Artinya apa? Kalau ada perintah, lakukan. Jagalah larangan Allah. Kalau ada larangan, tinggalkan. Jagalah batasan-batasan Allah. Kalau ada dalam agama Allah sudah berikan batasan, maka jangan melewati batasan itu. Sampai di sini batasnya jangan lewati. Segini jumlahnya jangan melewati jumlah. Jangan berbuat kebid'ahan dalam agama. Kalau sudah ditentukan batasnya seperti ini, jangan lewati batasan itu. Paham? Itu maknanya. Jadi jagalah Allah itu tadi, jaga hak Allah, jaga perintah Allah lakukan, jaga larangan Allah tinggalkan, dan jagalah batasan-batasan Allah, jangan melampaui dan melewati batasan Allah. Baik. Ya, dan ada syariat-syariat yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang harus kita jaga. Walaupun semua syariat harus kita jaga, tetapi ada syariat-syariat tertentu yang ada nas khusus dalam Al-Quran dan Sunnah agar kita menjaganya. Seperti sholat, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat 5 waktu, khususnya salat al-wusta,
Ini ada perintah khusus dalam Al-Quran. Juga seperti menjaga wudu. La yuhafidul wudu illa mu'min, kata Nabi. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali betul-betul orang beriman. Dan sudah kita terangkan menjaga wudu maksudnya apa? Setiap batal berwudu, setiap batal berwudu. Bukan hanya berwudu ketika mau sholat atau baca Al-Quran, tetapi kapan batal berwudu, kapan batal berwudu. Itu namanya menjaga wudu. Kemudian ada lagi menjaga sumpah, menjaga janji. Kalau sudah berjanji ke orang, jaga janji Anda, jangan menyelisihi janji. Itu ada wahfadhu aymanakum, jagalah janji-janji kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi jaga dua hal, ya, mulut dan kemaluan. Ini ada dalil khusus, ya. Jaga mulut, jaga pandangan, jaga sekitar kepala, ini telinga, mulut, mata, ya, apalagi yang sekitar kepala. Itu ada dalil khusus, disuruh untuk kita jaga. Kemudian jaga juga yang di bawah, ya, dan sudah ada jaminan dari Rasulullah, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Siapa yang bisa menjaga dan menjamin untuk kedua hal ini, maka aku menjamin untuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sudah kita bahas. Nah, kata Nabi, siapa yang menjaga agama Allah tadi yang kita sebutkan, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Dan penjagaan Allah kepada hambanya ada dua. Ya, sudah kita bahas juga kayaknya. Penjagaan Allah kepada hambanya ada dua. Penjagaan Allah di dunia, penjagaan Allah terkait dengan dunianya, dan penjagaan Allah terkait dengan agamanya. Dijaga dunianya dan dijaga agamanya. Dijaga dunianya seperti apa? Sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas. Barakallahu fikum. Bahkan bukan hanya dirinya yang dijaga oleh Allah, ketika dia menjaga batasan-batasan Allah, keluarganya pun, anak-anaknya pun, istrinya pun, keluarga-keluarganya pun ikut merasakan dampak, ikut merasakan efek positif ketika dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya, fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadha fa'aqama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Khidir mendapati ada bangunan yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir apa? Fawajada yuridu ayyanqadha, sudah hampir jatuh, hampir roboh. Fa'aqama, maka Nabi Khidir membangun kembali, ya, membangun kembali bangunan itu. Ternyata kenapa Nabi Khidir membangunnya? Karena ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah khusus dari Allah, bangun bangunan itu, bangun kembali rumah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa? Sebab itu nanti diperuntukkan untuk seorang anak. Kata Allah, wa kana abuhuma salihah. Ayahnya, orang tuanya sudah meninggal, tetapi ini peninggalan orang tua yang sudah hampir roboh. Maka apa kata Allah? Bangun kembali bangunan itu, kata Allah kepada Khidir. Kenapa? Sebab anak ini punya dua orang tua yang soleh. Kesolehan orang tua ternyata membawa kebaikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian, sebelum kita menuntut anak kita soleh, maka Anda yang harus soleh. Memang gitu. Sebelum kita menuntut anak perempuan kita soleha, maka Anda yang harus menjadi istri yang soleha untuk suami Anda. Ya, sebab kesolehan dan kesolehan seorang orang tua itu sangat berpengaruh kepada sang anak. Ya, oleh karena itu para ulama, ya, barakallahu fikum,
Beliau mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu wa walada waladihi. Kata al-Imam Ibnul Munkadir rahimahullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Anak itu dijaga disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Ya, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ya, menantu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang fuqaha, seorang tabi'in, seorang ulama besar yang ada di Madinah waktu itu. 7 fuqaha Madinah yang terkenal, pemimpinnya adalah Sa'id bin Musayyib ini. Dia berkata, la azidanna fi salati min ajlika raja'a an ahfadha fika. Baik, kata Sa'id bin Musayyib, sungguh aku akan terus menambah salatku. Aku akan terus menambah salatku disebabkan karena engkau wahai anakku. Aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu disebabkan karena ya salat-salat aku tambah ini. Ya, kemudian beliau membaca ayat tadi, wa kana abuhuma salihah. Baik. Ya, ini penjagaan Allah di dunia dan juga dijaga oleh Allah agamanya. Dijaga oleh Allah agamanya. Baik, ini sudah kita baca keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diselamatkan agamanya. Disebabkan karena dia selalu menjaga batasan-batasan Allah, menjaga agama-agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Demikianlah kata Allah, kami menyelamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan yang jelek. Apa itu zina? Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kalau kita melihat sangat kecil kemungkinan bisa selamat. Dan kenapa bisa selamat? Allah yang menjaganya. Ya, kadzalika linasrifa. Oleh karena itu Allah mengatakan, demikianlah kami, kata Allah, kami yang memalingkan Yusuf dari perbuatan keji itu. Kami yang menyelamatkan Yusuf dari perbuatan keji itu. Sebabnya apa? Innahu min ibadil mukhlasin. Karena dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Hamba-hamba kami yang terpilih. Tidaklah seorang hamba terpilih disebabkan karena kekuatan dia, yang teguhnya dia dalam memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amal sunnah. Setelah dia mengerjakan yang wajib, terus dia bersemangat mengerjakan yang sunnah. Tidak mencukupkan yang wajib, tapi terus dia melakukan yang sunnah hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku pun menjaga pendengarannya. Dijaga agamanya, dijaga pendengarannya sehingga dia tidak akan sembarang mendengar. Wa basarahu alladhi yabsiru biha, aku yang menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Dijaga pandangannya, maka dia tidak mudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu komitmen di atas sunnah-sunnah, di atas amalan-amalan mustahabbah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya pesan yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, jika engkau meminta sesuatu, ada kebutuhanmu, ada keinginanmu, maka mintalah kepada Allah. Masya Allah. Ini penanaman akidah, pengokohan akidah kepada seorang anak yang masih kecil. Jika kamu
ingin butuh sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu butuh bantuan, butuh untuk ditolong, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fiik. Ini pesan luar biasa yang kedua. Coba bayangkan ikhwan sekalian, anak kecil diajari seperti ini. Anak kecil diajari seperti ini. Wahai anak, wahai bocah, kalau kamu punya ini sesuatu, kira-kira apa anak kecil itu, apa yang dia mau itu? Paling mau, ya namanya anak kecil ya. Diajari, kalau kamu butuh sesuatu, minta kepada Allah. Tidak diajari minta kepada orang tuamu, tidak diajari seperti itu. Minta kepada temanmu sesama anak kecil, tidak diajari seperti itu. Subhanallah, dari kecil anak ini sudah diajari untuk tidak suka meminta-minta kepada orang. Diajari minta kepada Allah kalau ada kebutuhanmu. Kalau ada sesuatu yang berat untuk kamu lakukan, butuh pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Coba. Subhanallah. Ya, luar biasa. Makanya jamaah sekalian, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang ulama besar Hambali rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ya, tadabbartu hadzal hadis. Aku membaca hadis ini dan aku tadabburi. Tadabbur itu artinya diulang-ulang kan? Namanya tadabbur itu bukan sekali dua kali baca, dibaca, dipahami maknanya dengan baik, diresapi, diulang lagi, itu tadabbur namanya. Terus aku baca, tadabburi. Setelah aku mentadabburinya, fa'adhashani, maka hadis ini mencengangkan aku. Dahsyat. Ternyata hadis ini begitu dahsyat. Wa kuntu atishu, hampir saja hatiku terbang. Hampir hatiku terbang. Orang kalau bahagia, orang kalau merasakan sesuatu, itu hati itu luar biasa. Setelah aku tadabburi hadis ini, ternyata hadis ini dahsyat luar biasa. Hampir hatiku terbang. Kata beliau, ya, fawa asafa minal jahli bihadzal hadis. Duhai, alangkah sayangnya seseorang yang tidak memahami hadis ini. Alangkah sayangnya ketika seseorang jahil, bodoh, tidak paham, tidak tahu tentang hadis ini. Barakallahu fikum. Baik. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin minta sesuatu, minta kepada Allah. Baik. Jika engkau ingin pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah beliau mengatakan bahwa meminta sesuatu kepada Allah itu ada dua tingkatan. Pertama, tingkatan wajib. Yang kedua, tingkatan sunnah. Artinya meminta kepada Allah itu kadang wajib, artinya wajib hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Haram, berdosa, syirik, wajib, tidak boleh kepada selain Allah. Yang kedua, mustahab, sunnah minta kepada Allah, walaupun minta kepada selain Allah
boleh, tetapi sunnahnya sebaiknya jangan minta kepada makhluk, tetap mintanya kepada Allah. Ini penting untuk kita pahami juga. Ya, sebab jangan sampai kemudian salah pemahamannya juga terhadap hadis ini. Oh, kita disuruh minta kepada Allah. Ya, kita disuruh minta tolong kepada Allah. Kalau begitu, tidak boleh kita minta tolong sama anak. Nak, tolong ambilkan sandalku. Tolong berikan saya di tetangga, misalnya apa ya, Indomie, ya kan? Baca hadis ini dengan pemahaman yang salah, dengan pemahaman yang keliru, akhirnya tidak boleh, itu haram. Harus minta kepada Allah. Ya, makanya Masya Allah, inilah pentingnya kita kembali kepada keterangan ulama dalam memahami hadis. Jangan kita memakai pemahaman sendiri, apalagi mengandalkan kemampuan berbahasa Arab. Tidak, kita harus kembali kepada pakarnya, kepada ahlinya, agar kita tidak salah dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan, kata beliau, ya, dan beliau ini Menteri Agama, ya, yang saya sebutkan tadi, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, ini menjabat sebagai Menteri Agama di Saudi, Menteri Agama. Dan tulisan-tulisan beliau sangat banyak dan sangat bagus untuk kita baca. Sangat menarik tulisan-tulisan beliau untuk kita telaah dan kita baca. Beliau hafizahullah. Baik, kata beliau, yang pertama wajibah. Wajib untuk minta kepada Allah, tidak boleh tidak. Nah, kapan wajib? Kata beliau, fima la yaqdiru alaihi illallah. Kalau yang kita butuhkan, yang kita inginkan, itu sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah, sebab hanya Allah yang mampu. Wajib di sini. Fahada wajib, maka ini wajib. Ayyufridallah bil isti'anah, hanya isti'anah kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah. Demikian pula hanya minta kepada Allah kebutuhan itu, kalau itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikenal dalam pembahasan tauhid namanya. Dalam ilmu tauhid, dalam pembahasan tauhid, ada pembahasan bab tentang isti'anah, meminta pertolongan. Nah, kalau sesuatu itu yang kita minta hanya Allah yang mampu memberi, maka tidak boleh kita minta pada selain Allah. Kapan Anda minta pada selain Allah, Anda jatuh dalam kesyirikan. Jelas? Ada orang butuh anak, sudah lama menikah, maka dia mintanya kepada kuburan. Dia datang ke kuburan orang soleh, kuburan Nabi, melakukan ritual, meyakini kalau kita ritual-ritual di sini maka cepat terkabul. Ini tidak boleh. Sebab anak itu siapa yang bisa memberikan anak? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rezeki supaya laris dagangannya, ya kan? Datang kemana? Datang ke dukun, cari ilmu-ilmu pesugihan, ya kan? Sesuatu intinya ikhlas kalian, kesembuhan misalnya, minta kesembuhan, ya. Intinya jamaah sekalian, sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah, maka jangan minta pada selain Allah. Kapan Anda minta pada selain Allah, maka Anda telah jatuh dalam kesyirikan. Jelas ini? Baik. Yang kedua, sunnah. Artinya sunnah apa? Sunnah Anda minta kepada Allah, disunnahkan saja. Artinya kalau Anda minta pada selain Allah, boleh, tidak masalah. Kata beliau,
annahu idza amkanahu an yaquma bil amal fa innahu la yas'alu ahadan minan nasi syai'a. Baik, kata beliau, fa idza amkanaka an yaquma bisyai' bi nafsika fal afdal wal mustahab an la tas'ala ahadan minal khalqi fi dzalik. Jika memungkinkan bagimu untuk melakukan sesuatu itu sendiri, kamu bisa sendiri melakukan sesuatu itu bisa, ya, sesuatu yang bisa dilakukan. Jika memungkinkan kamu lakukan sendiri, maka yang afdal, ya, kamu hendaknya mintanya kepada Allah. Begini maksudnya, ini ya, sesuatu itu bisa dilakukan oleh manusia, bukan hanya Allah yang bisa, manusia pun bisa. Bukan khusus bagi Allah yang mampu, ya, manusia bisa melakukan. Seperti tadi, ya, minta tolong, ya, minta tolong, misalnya dibantu, tolong bantu saya, tolong saya bantu untuk ini. Ya, dia orang itu bisa membantu kan, bisa membantu, tolong bantu angkatkan ini. Nah, orang itu bisa bantu, sebab dia kuat badannya. Beda kalau antum minta tolong angkatkan ini, baru orangnya itu tidak punya tangan, itu namanya penghinaan. Ya, orangnya kuat badannya, berotot. Antum minta tolong, kamu kan kuat badan antum, tolong angkat. Bisa ini? Bisa. Tetapi kata beliau seperti ini sebaiknya jangan minta kepada makhluk kalau bisa dilakukan sendiri. Jangan sedikit-sedikit minta tolong. Sesuatu yang bisa diberikan oleh makhluk. Ada orang misalnya butuh bantuan, ya, butuh bantuan. Dan makhluk itu bisa memberi bantuan. Ya, saya lagi kekurangan uang dan saya mau beli ini. Saya minta uang tak sedikit. Orang itu banyak uang, ya, kaya dia. Boleh minta kepadanya, boleh kan? Artinya bukan syirik kalau dia minta. Iya, sebab orangnya ada dan bisa memberi. Tetapi yang seperti ini, kata beliau, yang seperti ini sebaiknya jangan minta kepada makhluk. Sebaiknya Anda berharap hanya kepada Allah. Kekurangan Anda, sebaiknya Anda berharap hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Ini maksudnya, paham ini? Ya, sebab inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya, disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan kepada sahabat, menganjurkan kepada sahabat agar jangan suka meminta-minta. Jangan suka meminta-minta, jangan suka menyuruh-nyuruh orang. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada cambukmu yang jatuh, lagi berkendaraan, ya, biasa orang bawa cambuk untuk kendaraan, ya, tiba-tiba jatuh, kan bisa turun ambil sendiri. Apa kata Nabi? Jangan minta tolong sama orang untuk diambilkan cambukmu, ambil sendiri. Ya, walaupun sebenarnya boleh dia minta tolong ambilkan cambuk saya, tapi kan kamu bisa turun sendiri. Ya, jangan karena status sosialmu kemudian menyebabkan tolong bawakan sendalku. Pejabat misalnya, tolong ada sendalmu di situ, ambil sendiri Pak. Ya kan begitu. Ada orang ketika sudah punya jabatan, masya Allah, terlalu sombong. Iya, Ustaz pun demikian. Kalau Ustaz bisa ambil sendiri. Ya kan? Ambil sendiri kalau bisa. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, itu sebaiknya tidak usah minta tolong sama orang lain. Ya. Sampai Nabi pernah mengatakan, kalau tali sandalmu putus, mintalah kepada Allah. Coba bagaimana Nabi SAW menanamkan, kalau sandalmu putus, idzan qata'a shish'un na'li ahadikum, kalau sandal kalian putus, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya boleh dia minta kepada penjual sandal. Saya lagi butuh sandal, tidak ada saya punya uang, kan? Dan saya kalau saya tidak pakai sandal ini, wah, kaki saya sakit, mau beli tidak ada uang. Boleh dia minta? Boleh, kondisinya seperti itu boleh. Tapi apa kata Nabi? Sebaiknya mintalah kepada Allah. Bagaimana cara mintanya?
Kan tidak mungkin ya Allah berikan saya sendal. Kata Imam Nawawi, mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan hati-hati penjual sendal itu datang kepada memberi. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mintalah kepada Allah agar menjadikan hati orang-orang kaya itu kemudian condong kepadamu dan menggerakkan kakinya untuk melangkah kepadamu, memberikan bantuan. Itu keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi tingkatan yang kedua ini tingkatan mustahab sunnah, ya dalam arti kalau hal-hal tersebut bisa dilakukan oleh makhluk, ya maka sebaiknya ya tidak usah minta kepada makhluk. Tapi seandainya dia melakukannya itu juga tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik. Nabi Ibrahim sendiri ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ditawari oleh Jibril menawarkan bantuan ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan dibakar, sudah dinyalakan apinya, ya tinggal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan saat itu mereka tidak bisa melempar langsung karena panas. Saking panasnya api berkobar sampai mereka harus menggunakan menjadi itu alat pelontar ya. Dari sini di sana apinya harus dilempar dari sini, karena kalau langsung melempar itu tidak bisa mereka karena panas sekali apinya. Luar biasa, berkobar-kobar. Maka mereka menyiapkan alat menjadi untuk melempar Nabi Ibrahim dengan alat. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah siap untuk dilempar, maka datanglah Jibril menawarkan bantuan. Apa kata Jibril? Alaka hajah. Apakah kamu butuh hajat, butuh bantuan? Kalau kamu mau saya bantu kamu. Dan itu adalah utusan Allah kan? Allah menyuruh Ibrahim untuk menawarkan bantuan. Dan itu perintah Allah. Apakah kamu butuh bantuan? Apa kata Nabi Ibrahim waktu itu? Amma ilaika fala, amma ilallahi fana'am. Adapun bantuanmu tidak, aku tidak butuh. Adapun bantuan Allah, iya, bantuan Allah saya butuhkan. Adapun bantuanmu tidak. Ya, ini mungkin gambarannya ya persis seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini ya, sesuatu yang sebenarnya bisa, itu kan bisa. Nabi Ibrahim kan Jibril kan bisa waktu itu kan, mampu dia, apalagi memang sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi Ibrahim berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ilaika fala, adapun kepadamu tidak, amma ilallahi fala, adapun bantuan Allah iya saya butuhkan. Maka beliau pun membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan dia sebaik-baik wakil dan penolong bagi hambanya. Ya, maka dilemparlah Ibrahim. Ketika Ibrahim telah sampai di api, maka Allah berkata kepada api apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata kepada api, kata Allah, wahai api, jadilah dingin ya, dan penyelamat bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi api itu dingin untuk Ibrahim ya, api itu penyelamat untuk Ibrahim. Tapi kalau antum yang masuk, antum terbakar. Tapi kalau Ibrahim yang masuk, tidak terbakar. Kenapa? Itu pertolongan khusus untuk Ibrahim. Bukan berarti apinya dingin total, enggak ya. Dingin bagi Ibrahim dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Subhanallah. Ya barakallahu fikum. Ya ini tentunya adalah buah dari tawakal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan memang Ibrahim itu imamul mutawakkilin, imamnya orang-orang yang bertawakal. Bahkan Nabi kita saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai disuruh oleh Allah untuk mengikuti tauhid
tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa, kata Allah. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang hanya menghadap kepada Allah dan tidak berpaling pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian, barakallahu fiik. Sudah habis waktu. Ya. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita ambil lagi wasiat yang lain, dan insyaallah sekali pertemuan lagi.